kabar semuanya teman-teman di seluruh kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S Bayu. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin tentang biduran pada kehamilan. Nah, di situ kita membahas tentang kolestasis yang bisa mengakibatkan komplikasi pada kehamilan. Kita akan membahas itu untuk mempertajam pengetahuan Anda tentang gatal-gatal pada kehamilan yang lebih parah. Baik saudaraku, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Tonton sampai habis ya. Gatal-gatal ringan adalah salah satu keluhan ibu hamil yang umum terjadi dan bukan merupakan hal yang mengkhawatirkan. Akan tetapi kalau gatal menjadi semakin parah, ada kemungkinan ibu mengalami kolestasis obstetri. Apa sebenarnya penyebab gatal-gatal berlebihan saat hamil dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo kita simak penjelasannya. Apa itu kolestasis obstetri? Kolestasis obstetri adalah kondisi yang mempengaruhi organ hati pada masa akhir kehamilan. Kondisi ini memperlambat atau menghentikan aliran normal empedu dari kantung empedu. Mengutip dari Royal College of Obstetricians dan Gynecology, kondisi ini memicu rasa gatal yang berlebihan saat hamil tapi tidak menimbulkan ruam. Ibu bisa merasakan gatal pada area tangan, kaki, serta area tubuh yang lain. Selain membuat ibu tidak nyaman, kolestasis obstetri juga memungkinkan ibu mengalami komplikasi pada kehamilan tertentu. Namun tidak perlu khawatir berlebihan, karena biasanya gatal-gatal saat hamil ini akan hilang dalam beberapa hari setelah ibu melahirkan. Apalagi juga merupakan kondisi yang cukup jarang terjadi, karena hanya mempengaruhi 1 di antara 140 wanita pada masa kehamilan. Umumnya wanita yang berasal dari negara Pakistan atau India memiliki risiko lebih tinggi dengan kejadian ini, yaitu sekitar 1-2% mengalami kolestasis obstetri. Bagaimana gejala dari kolestasis obstetri? Gejala utama dari kondisi ini adalah gatal-gatal berlebihan saat hamil dan tidak menimbulkan ruam. Lalu sebagian wanita juga merasakan gatal hanya pada telapak tangan atau telapak kaki saja. Rasa gatal saat hamil seringkali semakin parah pada malam hari dan menyebabkan sulit tidur. Selain itu, gejala-gejala yang lain adalah kulit serta area mata menguning, berasa mual, kehilangan selera makan, warna feses lebih pucat atau lebih terang, merasa kelelahan, hingga ada nyeri di daerah ulu hati. Namun ini jarang terjadi. Kemungkinan lagi akan ada gejala atau tanda yang mirip dengan penyakit lain, sehingga ibu perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter. Segera ibu datang ke dokter meminta pertolongan apabila mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Khususnya jika disertai dengan gejala jandis atau penyakit kuning muncul. Jadi mata kuning, kuku kuning, dan tubuh ini menjadi kuning. Setelah kita bahas gejalanya, kita cari tahu penyebabnya. Apa sih penyebab dari kolestasis obstetri?
Penyebab utama gatal-gatal berlebihan saat hamil ini belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, kemungkinan penyebabnya adalah karena perubahan hormon serta faktor keturunan. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan hormon. Perubahan atau ketidakseimbangan hormon umum terjadi pada masa kehamilan. Salah satunya adalah hormon estrogen yang mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi cara kerja hati. Kemungkinan hormon ini dapat memperlambat aliran empedu yang kemudian menumpuk dan masuk ke dalam aliran darah. Hal inilah yang membuat ibu merasa gatal-gatal. Yang berikutnya adalah faktor keturunan. Kolestasis obstetri juga lebih sering terjadi pada wanita dari etnis tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, India dan Pakistan, serta menurun pada sebagian keluarga. Jadi kalau pernah mengalami kondisi ini, ada kemungkinan ibu akan mengalaminya kembali pada kehamilan berikutnya. Dan apa saja sih faktor risiko dari kondisi ini? Ada beberapa faktor risiko seseorang mengalami kolestasis obstetri. Yang pertama adalah faktor keturunan dan keluarga, pernah mengalami kerusakan hati, serta sedang hamil anak kembar. Kemudian apa sih komplikasi dari kolestasis obstetri? Kondisi kolestasis ini dapat mempengaruhi fungsi organ hati ibu, sehingga mengakibatkan penyerapan lemak yang buruk. Ada kemungkinan komplikasi kehamilan yang lain seperti defisiensi vitamin K, di mana defisiensi vitamin K bisa membuat ibu mengalami gangguan pembekuan darah saat terluka. Kemungkinan komplikasi kehamilan lainnya yang cukup parah dan dapat terjadi pada janin yaitu bayi lahir prematur, masalah paru-paru karena menghirup zat mekonium, kematian bayi atau stillbirth, hingga gangguan pernafasan. Jadi perlu ibu ketahui bahwa komplikasi bisa sangat berbahaya bagi bayi, sehingga tidak menutup kemungkinan dokter akan mempertimbangkan untuk persalinan lebih awal. Biasanya diagnosis ditegakkan dengan cara yang pertama anamnese, yang ketiga pemeriksaan kulit, memastikan ibu tidak menderita penyakit yang lainnya. Ibu pun perlu diperiksa tes darah untuk melihat jumlah asam empedu yang ada dalam darah. Yang kedua USG, memeriksa apakah ada kelainan hati dan empedu. Bagaimana dengan pengobatannya? Pengobatan untuk mengatasi kolestasis kehamilan adalah yang pertama untuk meredakan rasa gatal, yaitu dengan mengkonsumsi obat ursidol untuk membantu menurunkan tingkat empedu, meredakan gatal dengan mengoleskan krim atau salep, kemudian mengompres area tubuh yang gatal dengan air dingin atau hangat. Nah, dokter juga akan memberikan tes fungsi hati 1 hingga 2 kali dalam seminggu sampai ibu melahirkan. Tidak hanya itu saja, dokter juga akan melakukan pemantauan untuk melihat kondisi serta perkembangan bayi dalam kandungan saat ibu mengalami kolestasis obstetri. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk mendapatkan perawatan serta pengobatan terbaik sebelum ibu melakukan perawatan sendiri di rumah. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.